Oke, semuanya Amitofo. Oke, hari ini kita akan sambung sedikit. Nah, ritual Buddhis Mahayana. Sebelumnya, Su akan menjelaskan tentang pengertian ritual. Ritual sebenarnya merupakan tata cara dalam suatu upacara atau suatu perbuatan yang dilakukan oleh sekelompok umat beragama. Mau beragama apapun itu, ya, yang ditandai dengan berbagai unsur dan komponen. Seperti adanya waktu, harus ada waktu, ada tempat, ada alat-alat, ada sarana, ada orang-orang yang menjalankan ritual tersebut. Sebenarnya ritual itu bisa juga kegiatan kita sehari-hari. Nah, misalnya kegiatan sehari-hari yang sering dilakukan itu juga bisa diartikan dengan ritual. Tapi kalau secara umum kita ambil bahwa itu sudah seperti satu upacara yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan pasti mempunyai tujuan untuk melakukan hal itu. Tapi yang paling penting adalah bahwa komponen untuk terjadinya ritual itu harus ada waktu, tempat, sarana, alat-alat, dan orang-orang yang menjalankan ritual tersebut. Nah, itu secara umum. Nah, kalau ritual, pengertian ritual secara Buddhis, nah, ritual Buddhis adalah segala hal yang berhubungan dengan keyakinan dan permohonan pada para Buddha, Bodhisattva, dan para dewa lainnya yang dilandasi dengan kebajikan dan kebijaksanaan atau pemahaman sebagai landasan tekad. Nah, jadi di ritual Buddhis yang paling penting di sini adalah biasanya harus keyakinan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha dan dilandasi dengan keyakinan dan kebijaksanaan. Memang sama-sama juga untuk mencapai satu tujuan, ya. Nah, jadi dilandasi dengan kebajikan dan kebijaksanaan. Nah, di Buddhis faktor-faktor yang mendukung ritual, terjadinya ritual, satu, harta. Jadi altar itu menjadi sarana puja bakti. Misalnya altar harus ada bakti salahnya, ada satu tempat untuk melakukan kegiatan tersebut. Lalu biasanya apalagi kalau di Mahayana persembahan puja itu juga menjadi salah satu yang penting. Ya, kalau udah apalagi kalau udah sore persembahan bunga, persembahan air itu pasti ada. Ya. Lalu alat-alat puja bakti. Ya, karena kalau di Mahayana tanpa alat puja bakti kayaknya sangat tidak mendukung sekali. Lalu orang yang melaksanakan ritual dan waktu juga kondisi. Jadi 5 faktor ini merupakan hal-hal yang penting terjadinya ritual, terutama ritual di Mahayana. Nah, persembahan puja. Dan ini di Vihara Ratana Stupa persembahan pujanya dibuat begitu congyen, begitu indah. Nah, persembahan puja bisa sebenarnya persembahan puja biasanya bisa dalam bentuk makanan, bisa dalam bentuk barang yang berharga, bisa bentuk nyanyian dan musik. Jadi persembahan yang paling umum. Jadi yang sering paling umum kalau di Mahayana itu paling terkena adalah tentang 10 persembahan atau sekongyang yang terdiri dari dupa, bunga, pelita, air atau minyak wangi, buah-buahan, teh, makanan, mustika atau barang berharga, mustika, dan jubah. Xiang hua ten tu guo cha shi bao zhu yi. Ya, 10 ini ya. Jadi ini setiap acara biasanya selalu kita selalu ada 10 persembahan ini. Jadi kalian harus tahu apa maknanya, apa saja barang-barangnya, ya 10 persembahan ini. Jadi nanti kalau lain kali kalau kita ada buat ritual lagi, kalian udah mengerti apa yang perlu disiapkan. Oke. Nah, makna persembahan puja. Persembahan puja sebenarnya kita memberi persembahan kepada para Buddha, kepada para Bodhisattva misalnya. Kita memberi persembahan makanan, nasi, sayur. Jadi dia bukan berarti sebenarnya para Buddha memakan makanan yang kita berikan seperti buah-buahan dimakan sama Buddha, bukan. Tapi sebenarnya itu satu rasa bakti juga
Karena memiliki makna bahwa apa yang kita mempersembahkan itu bisa menciptakan potensi positif dan mengembangkan pikiran kita. Melatih pikiran untuk latihan memberi, bermurah hati. Sehingga kita selalu merasa bergelimpahan karena berbahagia dalam memberi. Kita memberi persembahan kepada para Buddha, kepada para bodhisattva, para dewa juga. Jadi itu sebagai wujud kita sebagai murid kepada guru yang kita hormati, kepada orang-orang suci yang kita hormati. Jadi kita memberi persembahan yang terbaik. Yang kita rasa terbaik, kita akan memberi persembahan tersebut. Jadi memberi persembahan pada Buddha, bodhisattva, dan makhluk suci lainnya, itu juga sebagai respek kita karena tertarik pada kualitas-kualitas spiritual mereka. Ya, jadi bukan berarti nanti saya kasih beri nasi sayur kepada Buddha nanti minta dimakan Buddha, enggak, bukan. Jadi apalagi kalau yang ke atas para dewa, para Buddha itu hanya sebagai justru bergunanya untuk diri kita sendiri, bukan untuk kebudanya, ya. Nah, dengan begitu karena kita latihan memberi, kita juga latihan untuk selalu menghormati, respek kepada guru kita. Oke. Nah, tadi 10 persembahan di sini akan saya jelaskan jenis-jenis persembahan. Yang pertama adalah dupa, siang. Nah, siang di sini ya sebenarnya kalau dalam bentuk persembahannya bisa dalam bentuk apa saja. Jadi dibuat setuangnya mungkin secantik mungkin yang bisa kita persembahkan. Jadi bentuknya bisa berubah-ubah. Dupa yang dipakai juga boleh yang sudah dinyalakan atau belum, itu juga boleh. Jadi dupa sebenarnya memiliki makna melambangkan keharuman, kesucian moral atau sila. Karena orang yang memiliki nama baik atau mempraktekkan sila dengan baik, namanya juga akan baik. Dan wangi dari pelaksanaan silanya, nama baiknya akan tersebar ke seluruh penjuru. Nah, ini dimaknakan dengan dupa. Karena dupa begitu dinyalakan, wanginya akan tersebar ke seluruh penjuru. Wanginya dupa juga bisa setiap kali kita mau baca Rusyang Chan, Yang Chan, nah, kata pujian, sebelum kita menyanyikan itu, kita pasti akan menyalakan dupa. Dengan maksud juga untuk mengundang datangnya para Buddha, Bodhisattva, Xiang Yingkai. Makanya kita sering di kayak Rusyang Chan, pasti kan ada Xiang Yingkai Pusat Mohosa. Nah, jadi sebagai rasa respek kita mengundang datangnya para Buddha dengan menyalakan dupa-dupa tersebut. Karena wanginya dupa itu selain bisa membersihkan ruangan, itu juga menciptakan suasana yang hikmat dan sakral. Ya, jadi yang terpenting adalah di sini adalah bahwa dupa ini melambangkan keharuman, kesucian moral dan sila. Jadi kalau sila kita semakin baik, ya kita akan wangi. Ya, wangi di sini ya maksudnya akan tersebar kebajikan kita, kemoralan kita, nah, akan tersebar ke seluruh penjuru. Nah, ini adalah dupa. Yang kedua adalah bunga, xiang hua. Nah, hua di sini memang kebanyakan kita pasti memakai bunga yang asli, ya, bunga yang asli karena memiliki melambangkan ketidakkekalan. Ya, tidak kekalan karena kita tahu bunga tidak akan bisa bertahan lama, mungkin hanya beberapa hari. Bunga di sini juga melambangkan tanda keagungan nilai-nilai luhur dari ajaran Buddha yang begitu agung dan dapat menimbulkan getaran welas asli. Nah, sering dikatakan kenapa orang sering menganggap mempersembahkan bunga itu bisa mendapatkan kecantikan. Kenapa mempersembahkan bunga bisa mendapatkan kecantikan? Ayo, menurut Anda semua kenapa? Oke, nah coba kita lihat ya, misalnya setiap kali kita akan melakukan ritual, nah, di vihara kan pasti ada merangkai bunga. Pada saat rangkai bunganya kan satu batang kita rangkai menjadi cantik. Nah, pada saat yang bunga yang dirangkai cantik itu dipersembahkan ke Buddha, ditaruh di altar Buddha.
orang yang melihat itu senang nggak? Bunganya begitu cantik, ada wanginya lagi. Melihat itu rasanya suasana hatinya bagus nggak? Rasanya senang sekali kan melihat bunga yang dilangkai dengan menjadi cantik. Nah, pada saat seperti itu, jadi mereka yang misalnya memberi dana bunga, lalu bunganya dibuat cantik sekali, lalu orang yang melihat juga senang, apalagi yang berdana itu juga menjadi senang sekali karena mungkin saja loh banyak orang yang memuji, wah bunganya cantik sekali, jadi yang lihat juga senang. Nah, itu membuat orang-orang yang melihat menjadi senang. Jadi itu menimbulkan energi-energi yang positif pada orang yang melihat. Nah, orang yang berdana juga jadinya senang karena apa yang dia danakan itu membuat orang lain gembira. Nah, yang merangkainya juga senang karena setidaknya usahanya tidak sia-sia, bisa menimbulkan kegembiraan, kebahagiaan pada yang melihat. Nah, makanya dengan hanya merangkai bunga hal-hal yang kita lihat sederhana seperti itu saja, itu bisa menimbulkan getaran-getaran yang positif, baik dari yang membuat, yang berdana, yang menyediakan sarana, yang melihat, itu semuanya berada dalam getaran-getaran yang positif, hal-hal yang membahagiakan. Nah, kalau itu dilakukan terus-menerus, kalau orang yang senang itu wajahnya kan pasti selalu cantik kan. Wajahnya selalu tersenyum. Nah, itu akan kalau terus-menerus itu pasti akan menimbulkan kecantikan secara alami. Nah, bisa saja loh dalam kehidupan ini dia juga akan cantik, bisa juga nanti akan di kehidupan yang akan datang. Nah, kita akan memberikan bunga itu dengan rasa bahwa ini yang tercantik dan kita persembahkan kepada guru kita, kepada Buddha, kepada para bodhisattva, para dewa. Jadi rasa ingin memberikan yang terbaik, rasa ingin memberikan yang paling indah, nah itu kita persembahkan. Jadi getaran-getaran positif itu yang membuat kita akan terlahir menjadi cantik. Ya. Oke, kita lanjutkan. Lalu pelita. Nah, pelita sini memiliki makna melambangkan penerangan dan kebijaksanaan. Ya. Jadi pelitanya bisa dalam bentuk minyak pelita, bisa dalam bentuk lilin, atau dalam bentuk yang sudah cok listrik, itu juga sama semuanya. Memiliki makna melambangkan penerangan dan kebijaksanaan. Ya. Jadi untuk kalian yang sering misalnya mengurus pelita, mengurus lampu yang berada di baktisala, jadi itu jangan menganggap itu menyusahkan sekali, merepotkan sekali, setiap hari harus dimatiin, dinyalain, gini gitu. Tapi itu setidaknya yang kita lakukan itu melambangkan penerangan, melambangkan kebijaksanaan, bahwa itu yang akan kita dapatkan. Jadi seperti cerita tentang seorang nenek yang berdana pelita kepada Buddha, yang pelita semua dari setiap orang menyumbang itu padam, cuma pelita nenek itu ya saja yang tidak padam. Nah, itu kekuatan dari tekad juga. Jadi itu jangan menganggap remah, menganggap enteng sesuatu yang misalnya kita anggap ini sesuatu yang tidak berguna. Ya. Lalu yang keempat, air di sini bisa juga kalau kita persembahkan dalam bentuk air saja atau misalnya minyak wangi yang bentuknya dalam bentuk cairan. Ya. Jadi air di sini memiliki makna bahwa air adalah sumber kehidupan, karena tanpa air semua makhluk hidup tidak akan bisa hidup. Nah, jadi kita membutuhkan air. Air itu sangat penting sekali. Jadi dia merupakan sumber kehidupan dan lambang dari kesucian dan juga rendah hati, karena air akan selalu turun ke arah yang lebih rendah. Ya, jadi persembahkan air. Jadi bisa juga dalam bentuk minyak wangi. Ini kita lihat gambarnya kayak aromaterapi, itu juga bisa dipersembahkan. Lalu buah di sini buah-buahan. Jadi buah apa saja sebenarnya boleh ya. Kata orang buah durian boleh nggak suhu? Boleh. Cuma kalau ditaruh di altar kan baunya kan
agak menyengat, lalu kelihatannya tidak begitu bagus. Jadi kalau sebenarnya buah apa saja boleh. Buah memiliki makna hasil dari apa yang kita lakukan selama hidup. Juga merupakan tekad pengabdian diri kepada semua makhluk dengan berbagi hasil ini pahala ya, misalnya. Pahala kebajikan kepada yang lain ya. Jadi kuo itu bisa juga ingkuo ya, artinya karma hasil perbuatan, bisa juga kuo ini ya tekad pengabdian kepada semua makhluk dengan berbagi hasil pahala kebajikan kepada yang lain. Jadi kuo itu adalah hasil ya. Karena harus menanam baru bisa menghasilkan buah. Ya. Lalu yang keenam adalah teh. Cha ya. Cha di sini memiliki makna, ini cha bisa waktu dipersembahkan, bisa juga setelah diseduh, teh yang sudah diseduh dalam keadaan panas, yang wangi, bisa juga dalam bentuk bungkusan yang belum diseduh. Karena dalam bentuk bungkusan juga masih wangi. Ya. Jadi kita ambil teh yang paling bagus untuk kita persembahkan kepada para Buddha. Teh di sini memiliki makna selalu terjaga dan semangat, kesadaran yang tidak loyo. Jadi kalau kita minum teh, sebenarnya hampir sama juga kopi. Jadi begitu kita minum kopi itu kita selalu terjaga, tidak ngantuk, terjaga dan semangat. Jadi di sini teh di sini sebenarnya untuk menyadarkan. Ya. Ganti kopi boleh nggak suhu? Ya, boleh juga sebenarnya. Karena maknanya sama. Nah, makanan. Ini adalah semakanan. Makanan adalah kebutuhan hidup dan dapat menghilangkan rasa lapar. Ya. Santapan lahiriah badan kita ini, jasmani kita ini, dia perlu makanan. Sedangkan santapan untuk rohani, untuk batin kita adalah dharma. Ya. Dengan tekun berlatih meditasi sehingga mencapai samadhi, maka memiliki makna memberikan makanan dari hasil samadhi. Chanye wei shi. Ya, wei shi, chanye wei shi. Jadi selain dari makanan untuk jasmani, yang paling penting adalah untuk rohani juga. Jadi dengan tekun berlatih meditasi mencapai samadhi memiliki makna memberikan makanan dari hasil samadhi cahaya wese, ya itu yang paling penting karena kita adalah seorang pabajita, seorang samana, yang paling penting bagi kita adalah cahaya di sini adalah meditasi sebagai makanan sehari-hari kita yang harus kita lakukan, harus kita makan, ya. Nah, ratna atau mustika, jadi ratna mustika itu seperti ratna mustika itu barang berharga yang tiada duanya, memiliki makna pernyataan kebenaran sunyata yang tiada duanya, bahwa dharma itu juga tiada duanya, dharma itu hanya satu, tidak mendua. Nah, jadi seperti juga Buddha, Dhamma, dan Sangha itu sampau, makanya kita sering sebut sangpau. Pau itu kan berharga, tiga hal yang berharga. Jadi pau di sini, ratna mustika, bisa dalam bentuk apa saja yang sesuatu yang berharga. Bisa juga ini kan kalau di sini ditaruh, ada yang taruh biuli, ada yang taruh emas, ada yang taruh kristal, ada yang taruh manau, ada juga yang taruh buku kitab suci juga ada, buku suta juga ada, karena itu juga pau ya. Adalah bentuk rupang kecil, itu juga menandakan popau. Jadi bisa dalam bentuk apa saja untuk mewakili dari dhamma yang tidak mendua, ya. Jadi sesuatu yang berharga. Mutiara. Jadi mutiara di sini tuh cha shi pao. Tadi kan cha shi pao. Cu yang ke-9 adalah memiliki makna ajaran Buddha yang tiada mendua juga. Jadi hanya satu jalan menuju pembebasan. Cu itu biasanya dilambangkan dengan Nian Cu. Ya, Nian Cu. Jadi kita ambil
persembahan niancu itu yang paling bagus, yang paling berharga, dari bahannya yang paling bagus kita persembahkan. Nah, lalu yang ke-10 adalah jubah. Cha, se, pao, cu, i. Ini di sini memang dilambangkan dengan jubah. Memiliki makna sebagai pelindung dan memberikan kebahagiaan kepada semua makhluk. Karena I di sini yang melambangkan jubah dari sangga yang sebagai ladang kebajikan untuk semua makhluk, dan bagi mereka yang menanam kebajikan di sana akan memperoleh kebahagiaan. Ya, jadi bisa juga sebenarnya dalam bentuk ini kan bentuk jubah-jubah kecil yang manifestasi dari jubah-jubah sangga. Bisa juga sebenarnya dipersembahkan langsung jubah yang benar-benar untuk sangga. Nah, tapi itu jarang dilakukan, biasanya dibuat bentuk yang kecil-kecil sebagai tanda lambang dari jubah. Ya. Jadi itu 10 persembahan yang sering setiap upacara ritual Mahayana selalu ada. Nah, yang selanjutnya adalah puja bakti. Nah, pada zaman Buddha dulu, kehidupan para monastik sangga itu adalah melakukan pindapata, mendengarkan dharma, lalu perenungan, meditasi, diskusi, dan praktik lainnya. Nah, itu zaman Buddha. Jadi zaman Buddha itu nggak ada kebaktian sore, pagi, nggak ada. Jadi para sangga kalau tidak mendengarkan dharma dari Buddha, mereka selain dari pindapata kan sehari cuma sekali kan. Di situ mereka pulang untuk melakukan perenungan, meditasi, atau diskusi. Jadi jarang sekali melakukan hal yang lainnya lagi. Tetapi setelah Buddha parinibbana, itu mulai adanya rupang Buddha, mulai adanya kitab suci. Karena kan dulu penyebaran Buddha Dharma itu dengan diteruskan, dengan diucapkan dan diteruskan kepada yang lain. Jadi jarang, tidak ada yang ditulis. Nah, setelah Buddha parinibbana mulai adanya suta-suta Buddha itu ditulis di dalam kitab suci. Jadi praktek kehidupan para monastik sangga juga mulai berubah. Seperti mulai adanya pendarasan sutra atau suta. Ada puja bakti sore, ada pagi, sore, dan hari besar lainnya. Jadi semuanya dijadikan sarana dalam pelatihan diri. Tetapi pada saat itu belum memiliki satu standar yang sama dalam praktek ritual. Ya, setelah adanya misalnya suta-suta yang ditulis, pelatihan diri dari sangga monastik juga mulai berubah. Misalnya ada ini, selain dari misalnya pindapata, mendengarkan dharma, perenungan, meditasi, itu puja bakti sore juga ada, puja bakti untuk hari-hari besar lainnya juga mulai ada. Lalu ya, tapi belum memiliki satu standar yang sama masing-masing. Oh, vihara ini dan ini seperti itu, bacanya seperti itu, tidak sama. Ada yang bacanya ini, ada yang baca itu. Di setiap vihara tidak sama. Jadi pada tahun 317 sampai 404 sebelum Masehi ada seorang biksu yang bernama Venerable Tauan Fakse. Nah, pada zaman dinasti Qing Timur, yang beliau ini yang menyusun upacara puja bakti pagi, sore, dan upacara ritual hari besar lainnya. Juga beliau juga menyusun upacara ritual pertobatan yang misalnya kita Pai Chan. Chan apa misalnya Samai Sui Chan, Yang Huang Pao Chan, Usu Sampo, itu semuanya yang disusun oleh leluhur-leluhur ini. Jadi disatukan satu. Lalu pembacaan Patimokkasila juga untuk para bikuni atau para biku, untuk samaneri juga, dan ritual-ritual lainnya. Jadi satu standar yang sama. Makanya, kok di Taiwan bacanya ini, di Indonesia kita bacanya juga sama, nggak sama. Ya, ada standarnya seperti itu. Jadi satu standar yang sama yang bisa dipraktekkan oleh monastik sangga maupun umat Buddha lainnya. Misalnya untuk yang puja bakti sore, yang Mahayana semua, pasti standarnya akan sama. Cuma nanti di setiap vihara bisa berbeda-beda, itu hanya di ketentuan di vihara tersebut. Tapi kalau secara umum standarnya sudah ada.
Ya, jadi tergantung dari viharanya mau mengikuti standar tersebut atau mau lain sendiri, karena masing-masing vihara bisa berbeda. Misalnya, oh dia lebih condongnya ke meditasi, jadi pujanya hanya sebentar, lebih banyak meditasinya. Ada yang lebih banyak nyempo, ditambah baca Amitabha, jadi baca sutanya sedikit, lebih banyak nyemponya. Jadi bisa berbeda-beda, cuma standar secara umum telah ada. Jadi tauan fase ini yang melengkung semuanya dibuat dari satu standar, ya. Oke, kita lihat. Nah, ada dua alasan mendaraskan sutra. Sutta atau sutra sama. Nah, sutra itu dijadikan pedoman untuk introspeksi diri. Sutra juga sebagai ajaran Buddha yang harus dipraktekkan atau petunjuk. Nah, jadi Buddha membabarkan Dharma, mendabarkan sutta, memang melihat pada saat itu mungkin batin dari seseorang atau batin dari makhluk hidup itu sudah siap. Nah, dibabarkannya sutta tersebut. Jadi itu juga sebenarnya sampai sekarang ditulis, lalu kita mendaraskan sutta itu, dan itu sebenarnya petunjuk bagi kita untuk mempraktekkan pelatihan diri kita itu bagaimana menjalankannya. Ya. Lalu juga setelah kita baca sutta itu untuk introspeksi diri kita, apakah pelatihan diri kita itu sudah sesuai belum dengan apa yang diajarkan oleh Buddha atau malah melenceng. Ya, tapi banyak sekali sutta-sutta yang mempunyai arti kiasan, ya. Artinya yang ditulis itu sebenarnya mempunyai makna yang dalam sekali, tidak hanya oh seperti itu di luar, tapi dalamnya pemaknaannya itu bisa dalam, ya, karena banyak sekali arti kiasan dari sutta itu. Ya, jadi harus benar-benar dipelajari baru kita bisa mengerti, ya. Makanya di Sangkui oh, 智归佛当愿众生体解大道，发无上心；智归法当愿众生深入经藏，智慧如海。Kalau kita bisa 深入经藏， bisa apa yang kita pelajari dari sutta-sutta Dharma Buddha bisa benar-benar kita jiwai, kita mengerti. 深入经藏， 心无挂碍， jadi tidak akan ada lagi halangan, kita akan benar-benar mengerti, ya. Nah, puja bakti kalau kita di ritual Mahayana dapat digolongkan menjadi beberapa, puja bakti pagi, puja bakti sore, puja bakti persembahan puja misalnya sangkong, lalu puja bakti hari besar lainnya, misalnya seperti Waisak lah, Katina lah, Ulambana, Cengbeng, pertobatan dan lainnya, ya, banyak lagi. Tapi ya pada umumnya ya seperti ini saja, ya. Nah, kita lihat puja bakti pagi. Jadi ini sering kalian lakukan setiap pagi. Biasanya upacara puja bakti pagi hari itu dimulai sebelum matahari terbit. Biasanya, ya. Biasanya antara jam 5 sampai jam 8. Ya antara itu biasanya ya jam 5, jam 6. Puja pagi yang lengkap itu dibagi standarnya, ya, ini menjadi standar jadi 10 bagian. Misalnya yang pertama memuliakan nama Buddha dan Bodhisattva diwujudkan dengan Wenshin. Setelah Wenshin namaskara 3 kali lipo sampai. Nah, lalu membacakan wandana. Wandana ini adalah misalnya Namo Tape Konseng Pusa atau melafalkan nama Buddha, Namo Pensisija Monifo atau Namo Lengye Hui Sampo Pusat, ya. Jadi 3 kali. Habis itu membacakan suranggama manta Lengyeng Co dan dilanjutkan dengan 10 manta pendek sampai yang terakhir adalah Prasna Paramita Hridaya Sutta atau Sincing. Nah, lalu dilanjutkan dengan pelimpahan jasa Huisyang. Ya. Nah, lalu kata pujian pada Buddha. Misalnya kita akan melafalkan Namo Konseng Pusa, Namo Tasece Pusa, Namo Cincing Tahai Chong Pusa. Nah, biasanya, ya. Lalu 10 tekad Bodhisattva Samantabhadra, Fusian Setayen, Li Zhe Li Jing Zhu Po Ce Chen Zhang Ru Lai.
Nah, itu ada 10. Lalu dilanjutkan sesen kyoyo. Baru sang kui i, pernyataan berlindung kepada Tridharma untuk membangkitkan keyakinan sang kui i. Baru Sri Devi mantra san ni tianzong, ya. Namo foto, namo tamo, namo senje, namo, ya. Jadi itu san ni tianzong. Lalu yang terakhir baru wei touchan. Lalu kita lanjut upacara puja bakti sore atau wangke. Nah, upacara puja bakti sore ini atau senja biasanya dilakukan setelah matahari terbenam. Antara pukul 5 sampai pukul 8. Tapi ini memang tergantung dari vihara juga sih. Tapi kebanyakan antara jam itu, jam 5 sampai jam 8. Yang terdiri dari ya sama memuliakan nama Buddha dan Bodhisattva. Diwujudkan dengan wenshin, namaskara 3 kali di pau sampai. Lalu menjelaskan wandana. Wandana di sini ya kayak namo. Jadi kalau kita baca Amito Ching, namo den cahaya pusa 3 kali kan. Nah, kalau Pak Sepako mungkin kita akan baca namo pensisija monifo. Nah, jadi habis itu kita akan menjelaskan suta yang dibaca biasanya ya suta 88 Buddha atau Pasepako di Pochanhewen atau Amito Ching, Amitabha Sutta. Biasanya sih kalau di Taiwan atau apa itu dibagi Senin 135 biasanya baca Pasepako, misalnya 2, 4, 6 bacanya Amito Ching. Biasanya mereka bisa pembagian seperti itu. Ya. Nah, jadi itu terserah tergantung di vihara masing-masing sih. Nah, setelah Amito Ching ya biasanya dilanjutkan dengan Mongsan Susu, persembahan makanan pada makhluk di alam hantu kelaparan atau alam peta. Nah, setelah Mongsan Susu selesai, baru Chan Poci, ujian kepada Buddha Amitabha. Nah, di sini ada pradaksina atau meditasi jika diperlukan, ya semua ada. Ya, ada yang sambil nyempo, sambil pradaksina, habis itu dilanjutkan meditasi, tapi ada juga vihara yang tidak sama sekali, seperti biasa saja. Baru baca tekad kesukawati, cintu, fayen, wen. Dilanjutkan gata penyadaran Bodhisattva Samantabhadra, Kusien, Kusa, Tong, Jing, Zong, Ji, ya. Ya, seje ipo, ming yi, sui, jian, du sao su. Jadi di sini habis itu dilanjutkan dengan pernyataan berlindung pada Tridharma atau Sang Kui I. Nah, baru pembacaan Tapeco. Nah, setelah itu baru ditutup dengan Celancan. Nah, di sini ada tadi Cauke juga ada sedikit perbedaannya. Kalau misalnya pas Kei Capgo ketemu dengan hari Uposatha Kei atau Capgo, di bagian setelah Sang Kui I, kita akan baca Siang Ikai Pusak Mausat 3 kali. Namo Siang Ikai Pusak Mausat 3 kali. Baru baca Sani Tienzo. Nah, biasanya kalau Cei Capgo lagi, setelah selesai Wei Touchan, itu akan dilanjutkan dengan Ricu. Ya. Namaskara kepada para leluhur sangga, kepada guru kita, kepada leluhur sangga yang telah ada, yang mengabdikan diri mereka untuk Buddha Dharma juga. Misalnya kita juga, apalagi kalau untuk bikuni, biasanya kita akan menghormat selain kepada leluhur sangga biku, kita juga akan menghormat kepada leluhur sangga bikuni, yaitu Mahapajapati, baru yang mulia Biksu Ananda juga. Nah, lalu kepada guru kita, kepada kepala wihara yang di vihara sana, jadi kita memberikan penghormatan. Nah, untuk puja bakti sore, kalau pas ketemu Cei Capgo, biasanya setelah Sang Kui I, Tapeco itu juga biasanya pagi. Pagi ini tambahkan ya. Biasanya pagi kalau sebelum membacakan Suranggama mantra itu biasanya ada baca 1 can dulu. Pauting can.
ya biasanya ada baca pau tincang. Ya kalian sudah tahu kalau Cek Cap Go pasti ada sebelum baca mantra itu baca pau tincang dulu. Ya ini suhu tidak ditulis di sini. Itu pas ketemu Cek Cap Go, ya. Nah kalau malam sih, kalau untuk malam biasanya besoknya Cap Go, hari ini Cap Si malam Cap Si-nya itu setelah Sang Kui I itu baru baca Siang Nikai Pusat Mohosat. Ya, itu Cap Si atau sebelum Ceit. Sehari sebelumnya itu pasti setelah Sang Kui I dibaca Namo Siang Nikai Pusat Mohosat. Nah, kalau untuk paginya Cap Go atau Ceit baru baca di Sauke di bakti puja bakti paginya. Oke? Ngerti enggak? Oke. Sangkong. Nah, untuk sangkong biasanya persembahan puja atau sangkong itu dimulai antara pukul 9 sampai pukul 11.30. Jadi tidak lewat dari jam 12 atau tengah hari ya. Karena setelah lewat dari itu seperti monasik sangga juga diusahakan dia tidak makan setelah jam lewat tengah hari. Jadi kita persembahkan kepada Buddha, para dewa juga pada waktu yang tidak lewat dari tengah hari. Jadi persembahan puja itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang satu misalnya kita ya setelah Wenshin di Pau sampai, lalu kita ya buka dengan gata pujian pendupaan, sila, samadhi, dan prasna. Bisa Lu Xiang Chan, bisa Cetin Zhen Xiang. Nah, jadi ini yang biasanya pasti akan dimulai dengan pembacaan satu pujian pendupaan. Ya, bisa Lu Xiang Chan, Cetin Zhen Xiang. Nah, yang ketiga adalah menganggukkan nama-nama Buddha dan Bodhisattva. Ya, Namo Chantu Se Pangpo, Namo Chantu Se Pangpa, lalu semua Buddha dan para Bodhisattva dan juga Dewa Pelindung Dharma. Nah, setelah itu dilanjutkan persembahan mantra persembahan. Pian Si Zhen Yan, Kan Lu Sui Zhen Yan. Lalu kembali lagi, setelah selesai semua, ditutup dengan Pian Chu Zhan, persembahan kebahagiaan dalam samadhi ya. Jadi ini karena itu kita sebagai Pabajita, ya ini kebahagiaan dalam samadhi itu sangat penting sekali. Nah, di sini biasanya pada saat menganggukkan nama-nama Buddha ini ya satu orang nanti yang akan keluar membawa sedikit nasi untuk dipersembahkan di luar. Nah, lalu diberi persembahan dan akan mengucapkan mantra. Ya, surasa sampai di sini saja. Kita akan lanjut dengan melihat Kuan Im Pusat ya. Jadi yang ketiga adalah Cicing Kuan Im. Ya, Kuan Im yang memegang suta. Tangannya memegang suta di sini. Ada buku suta. Jadi tangan memegang gulungan suta maka disebut Kuan Im pemegang suta, Cicing Kuan Im. Di Sakdama Pundarika terdapat syair atau pemimpin terdapat syair. 以声闻神得度者，集结声闻神二位说法。Dengan mendengar dan menunjukkan dharma yang dibawakan oleh Buddha dan mencapai kesucian maka memegang suta sebagai lambang membabarkan dharma. Ya, ini Cicing Kuan Im. Kita akan lihat videonya.《唐朝年间，临安有个叫钱廖的读书人，自幼人人皆称赞神童，16岁就中了秀才。钱廖，你真厉害！哼，区秀才，即便是状元，也是随手可得，真是名不虚传呐。是啊，真是文曲星下凡呐！尔等且看，待我金榜题名，衣锦还乡，若考不中，绝不回乡。光阴似箭，钱廖勤奋苦读，2次复考，2次都名落孙山。他心灰意冷，
便想一死了之。观音菩萨见此情形，化身为一位带着2个孩童的讨饭女子。先生，我饿，行行好，给点东西吃吧。我什么都没有。先生，您看孩子们那么冷，能不能把您的衣服脱下来给他们穿？天下居然有如此贪婪的母子，难道让我光着身子去跳崖？先生，您都要死了，要这些有何用处？可怜可怜我的孩子，积个大德吧。你怎知我要去死？我看你是个落榜的书生，想去寻死吧。你看，我连鞋都没有，你命都不要了，还在乎那双鞋吗？连讨饭的妇人都看出了我的落魄，真的没法活了。也罢也罢，你们拿去吧。于是钱廖把钱财衣物全部给了他们，转身向山上走去。先生，回头是岸呐！钱廖站在崖边，天降大雪，风雪中又传来那女子的声音。回头是岸呐！钱廖紧闭双眼，纵身跳下山崖。在睁眼时，眼前是一尊手持经卷的观世音菩萨像，还有一名女子在添柴火。钱廖回忆起来，我记得我跳崖了，这是在哪儿？这里是人间的持金观音寺庙。你是个读书人吧？惭愧惭愧，没有读好书。那你是没有用心去读书。非也非也，我悬梁刺股，日日苦读，可就是屡考不中啊。既是个读书人，为何不拜拜持金观世音菩萨？钱廖猛然醒悟，随即伏地虔诚的跪拜，请大慈大悲观世音菩萨慈悲护佑。顷刻间佛光万丈，女子显化观音菩萨真身。你心向读书，却求名利福禄，不是劳作，不懂民苦，更不知世间烦恼与社稷轮转，却如何答对考题？今日雪中得缘，念你赠衣物之善行，吾赠你以继子，当作还礼吧。观音菩萨话音未落，却不知所踪。堂内只剩书生与火堆，堂上飘下一张纸片。我若向地狱，地狱自枯竭；我若向佛陀，造心自调伏；我若向生灵，自得大智慧。纸片落入柴火中，化为一团火焰。钱廖一惊，抬头仰望，持金观世音菩萨宝像正对着自己。钱廖赶紧叩拜，感谢持金观音点化，我一定好好理解弟子，好好读书，行善积德，利益百姓，请菩萨保佑我学有所成。不知不觉又逢大考，钱廖想着持金观音的教诲，挥毫答卷，思如泉涌，终于拔得头名状元。钱廖高中状元后衣锦还乡，他不忘持金观音的点化恩泽，在山上建了一座寺庙，供奉持金观音，把他与持金观音的佛缘故事刻在碑上，让世人供奉诵读，让莘莘学子求得持金观音的护佑，发奋苦读，学业有成，利益百姓，行善积德。这次观世音菩萨的显化就是持金观音。Tadi itu syairnya adalah tekad dari观世音菩萨ya.
Itu syairnya dapat kita lihat di Taipei Chan. Di sana ada syair dari tekad Kuan Yin Pusat.